Oke, halo netizen yang budiman, para pasien hati di luar sana. Jadi selamat datang di segmen baru, acara baru kita, yaitu Klinik Hati. Nah, pada kesempatan kali ini saya kedatangan seorang pasien hati, Ya, bernama Abang Itoy. Jadi Abang Itoy di sini datang untuk sharing dan mencari solusi karena sesungguhnya galau itu adalah ambisi yang membutuhkan solusi. Oke, halo Bang Itoy. ya lo juga. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya? Iya, Secara fisik baik, secara fisik baik, secara hati enggak. secara hati enggak. Oke, menarik sekali. Jadi Iya. ada masalah apa nih Bang Itoy sampai jauh-jauh dari desa sana datang ke klinik hati ini? Iya, intinya kan saya kesini kan ya pasti ada masalah tentang hati. Oke. Nah, tentang percintaan. Hmm. Jadi kan saya punya pacar, Oke. tapi dia itu enggak, tapi bohong ya. Beneran ini. Tapi dia tuh sangat posesif. Sangat posesif. Posesif. Posesif sekali kan. Hmm. Nah, saya ceritakan kan ya sudah lama kan pacaran, Hmm. posesif. Ya aku mau ke sini dia pasti marah kan. Oke. Ya aku turutin, Heeh. Tapi di suatu saat dia berubah. Nah, dalam artian kan ada ketemu kita nih, Hmm. ada ketemu nggak sengaja kan. Hmm. Aku lihat HP dia, ada nggak taunya ada SMS masuk. Sayang, kenapa WA-mu nggak aktif? Oke, menarik sekali. Hmm. Padahal dia posesif ya. Posesif sekali, saya bingung. Kenapa dia bisa berubah? Dia kan posesif ngelarang saya, kamu yang sini. Atau mungkin ngelarang saya, dia sedang berjalan dengan laki-laki lain. Oke. Ini menarik sekali ya Bang ya. Jadi di sini sebenarnya ada beberapa opini gitu ya, baik dari diri saya pribadi maupun dari hasil penelitian terhadap perilaku manusia, bahwa memang bisa jadi nih Bang, orang yang posesif itu bukan sebenarnya dia posesif karena cinta sepenuhnya, karena perasaan melindungi dan ingin memiliki, tapi bisa jadi itu juga salah satu alibi untuk menutupi apa yang sedang dia lakukan gitu. Mungkin. Kalau boleh tahu sudah berapa lama sih pacarannya? Pacarannya bisa dikatakan ya sudah jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun Iya, ya? jalan 2 tahun. Berarti ini kejadian baru-baru aja berarti? Baru-baru Dalam aja. Berapa bulan terakhir atau berapa minggu terakhir? Baru 1 bulan ini sih sama ini kan. Iya. Oke. 1 bulan ini ketahuannya. Tapi posesifnya memang sudah sejak lama? Sudah sejak lama, dari ya awal jadian enggak. Setelah kita jadian ya mulai posesif kan, entah. Pokoknya kan aku kan biasa nih naik sama teman aku muncak. Kamu kemana? Sama teman. Jangan. Ya namanya kita laki-laki kan ya bilang iya tapi Oke. Tetap naik. tapi saya post foto kamu bilang nggak iya. Oke. Tapi bohong. Nah, Tapi ini menarik nih Bang. Bisa jadi nih, bukan bermaksud menyalahkan ya, bukan ya. Tapi bisa jadi kebohongan kecil yang kamu lakukan itu yang memicu dia untuk juga coba-coba berbuat bohong begitu. Akhirnya dia mulai terketuk saya bilangnya, terketuk pintu hatinya untuk selingkuh dengan orang lain. Apakah itu juga bukan hal yang tidak mungkin kira-kira? kan gini. Nah, gimana? Ya, saya ya memang kan bohong, tapi saya jelaskan. Tujuan saya ke sana sama teman-teman. Saya kan sudah dari zaman sekolah kan sering istilahnya sudah mencintai pemandangan alam kan. Ya. Jadi saya berangkat bilang tujuan saya bukan untuk macam-macam. Tapi untuk istilahnya ya pressing kan. Ya kita kan teman-teman saya kan ada yang dulu kuliah, kita kan jarang ketemu dalam artian ya kalau cuma kita ketemu di kafe santai ngopi ya 1 jam 2 jam mungkin pulang. Makanya kita
putuskan yuk kita muncak 1 malam. Jadi kan kita punya waktu luang untuk bercerita, untuk melepas rasa rindu kita dengan sahabat. Nah, enggak sama wanita lain. Oke, tapi ya siapa tahu nih Bang ya. Ternyata pas kamu muncak dia itu mimpi kamu lagi pacaran sama gorila misalnya kan kita nggak tahu. Bisa jadi ya. Bisa jadi sama kan jin tiba-tiba kan. dia posesif kan. Nah, kamu pacaran sama gorila atau orang hutan betina gitu kan nggak tahu. Dia posesif, tapi saya nggak pernah melarang dia. Dalam artian aku mau jalan sama teman. Ya kalau aku ngelarang dia marah. Kan aneh. Ya jadi ya silakan aja lah. Nah, intinya ya jangan macam-macam kan. Aku bilang, iya nggak macam-macam. Ya udah, aku nggak pernah, intinya aku nggak pernah ngelarang. Tapi ketika aku bilang bisa nggak cuma ibaratnya diam aja di rumah, dia marah. Jadi kan saya serba salah sebagai lelaki. Ngelarang salah, nggak ngelarang juga salah. Oke. Berarti sekarang keberlangsungan hubungannya gimana? Saya bingung. Saya bilang, kalau kamu memilih dia silahkan. Ya saya nggak apa-apa. Dalam artian nggak apa-apa ya. Mungkin ada rasa sakit hati yang saya rasakan. Tapi ya mau apa boleh, ya intinya apa boleh buat kalau dia sudah memilih dia. Kalau memilih saya silahkan, tapi putuskanlah orang itu. Dia bilang, ya udah saya putuskan. Ini baru beberapa hari kan saya jalan saya sendiri kan, beli rokok. Nggak taunya lihat dia di warung sedang makan dengan laki-laki lain. Itu sakit sekali ya. Pantesan kan, ya WA-nya nggak aktif kan. Saya miss call terus di reject kan. Ada apa ini kan? Ya udahlah saya beli rokok. Nggak sengaja lihat, aja. Aku tahu kan. Tapi saya tanya lagi, sama siapa tadi? Enggak ada sama siapa-siapa ya Pak. Terus kamu makan di warung di Solong itu sama siapa? Nggak bisa bertanya-tanya aja. Saya nggak bisa berkata apa-apa. Cuma makan biasa kenapa media kamu nggak, WhatsApp kamu nggak aktif? Aku telepon di reject. Coba kalau kamu, intinya aku mau jalan sama dia cuma mau makan. Minta izin ya nggak apa-apa kalau dia minta izin. Tapi ini kan dia bohong. Dia bilang di rumah ada acara keluarga, tapi kenapa kayak beli rokok? Berarti kalau sekarang nih, berarti perasaan yang dirasa sekarang gimana tuh? Setelah kejadian yang barusan itu tadi, itu satu hal yang saya rasa itu nampar sekali, itu menyakitkan sekali loh. Iya, saya intinya tuh maksud apalah bilang orang itu menyikapinya tuh ya kalau mau marah mau aja marah, tapi saya nggak mau kayak, intinya kita sudah dewasa, pemikiran kita sudah nggak kayak anak-anak lagi. Kalau mungkin kalau saya masih remaja, ya sama aja juga, intinya masih ya zaman sekolah, mungkin saya susul orang itu. Barbar, oke. Barbar. Ya, tapi biasalah laki-laki. Tapi karena dia bukan istri, cuma pacar kan, gue bilang. Kenapa harus istilahnya nemuin dia terus barbar? Yang ada nanti saya lagi yang salah. Oke. Gitu ya. Berarti sekarang langkah yang ingin diambil itu apa? Langkah yang diambil, saya bilang kan mau pilih dia atau saya. Tapi kalau saya sebenarnya ya udahlah. Kalau memang kalau gini terus mending ya udahan kan. Iya. Jangan dipaksa. Kalau dipaksa ya mungkin tegar, saya lihat kan pada saya besar wah. Nggak mungkin sakit, tapi kan namanya laki-laki kan. Pasti ada rasa, istilahnya rasa yang bisa bikin kita sedih. Oke. Seperti itu. Biarpun istilahnya berat untuk melepaskan, tapi akan saya coba. Akan dicoba. Sempat nangis berarti? Nangis enggak sih, tapi cuma keluar air mata. Oke. Tapi diam enggak? Oke, tapi diam. Tapi nangis itu, nangis. Walaupun masih tetap pura-pura kuat itu. Iya, pura-pura kuat ya. Mempertahankan harga diri, kelelakian itu tadi ya. Iya, jadi memang benar sih. Iya, jadi buat
teman-teman di luar sana juga yang laki-laki ya, jangan pura-pura kuat deh gitu. Kalau misalkan emang sedih, Ya sedih. ya sedih aja begitu. Karena sedih itu adalah hal yang manusiawi yang tidak bisa kita tawar. Kesedihan itu merupakan bagian dari kehidupan kita gitu. Walaupun kamu badanmu besar, tatomu banyak, rambutmu gondrong, musikmu rock and roll gitu ya. Kumismu tebal. Ya itu tidak ada jaminan untuk mempertegas bahwa hati kita itu tegar saat kita dirundung rasa sakit begitu. Karena luka di hati itu bukan luka yang bisa kita lihat dan kita beri perban, bukan seperti itu. Tapi itu memang luka yang harus kita terima, dan menangis mungkin adalah solusi juga untuk memperingannya begitu. Jadi Bang Itoy sendiri pun ya walaupun sambil malu-malu tetap menjaga harga diri dalam tubuh besarnya begitu kan. Tapi sebenarnya dia merasa sakit sekali. Sakit, gitu. ya sakit. Jadi sekarang udah jomblo dong sekarang? Udah putus? Nggak tahu ini. Tapi saya sudah bilang ya kalau udah. Tapi nggak ada dia bilang putus. Oke. Tapi ya kalau menurut saya sih ya, kalau melihat dari makanya kan saya kesini mau gimana solusinya, entah ibaratnya saya mempertahankan atau gimana. Kalau menurut saya begitu, karena kita ini sudah berkaca dari proses perjalanan selama ini. Pertama, sosok pasangan yang posesif itu bukan sosok yang baik untuk kita, karena kita mengenal kebiasaan kita itu jauh sebelum kita bersama dia begitu kan. Misalkan kayak Bang Ita itu sudah cinta naik gunung, sudah cinta dengan pemandangan alam itu jauh sebelum kenal dia begitu. Dan saat ada dia, semua kebiasaan itu mau tidak mau harus dirubah, itu adalah pembunuhan karakter, dan itu sangat berbahaya sekali Bang. Jadi itu bukan hanya merubah karaktermu menjadi orang yang pasif dan terkekang, tapi itu juga bisa membuat hubunganmu dan teman-teman menjadi rusak. Iya, benar sekali. Intinya kan saya kenal dia, tapi sebelum saya kenal dia, saya sudah lebih kenal dengan teman-teman saya. Iya, begitu. Mungkin Bang Itoy selama jalan sama dia dan harus menerima posesifnya dia, itu mungkin Bang Itoy dengan teman-teman itu mungkin sempat jadi renggang mungkin. Ini mungkin hanya pemikiran saya. Iya, sempat juga sih. Sempat ya? Intinya pernah kan ajak, intinya ya kita kumpul. Maaf, nggak bisa kan, karena ada 1001 alasan lah begitu ya ke teman ya. Iya, itu memang benar kok. Jadi, iya kalau istilahnya istri lain lagi kan ceritanya. Iya, betul. Lain lagi ceritanya. Kalau sudah dia menjadi istri kita, otomatis dia tanggung jawab kita. Nggak mungkin kita meninggalkan istri kita sendiri. Kalau masih pacar kan, ngapain pacar, status pacar, tapi masih istilahnya sudah bisa melarang-larang. Iya, betul sekali. Jadi buat teman-teman itu dan buat Bang Itoy juga nih ya, saran saya jangan takut untuk melepas hubungan yang tidak sehat. Karena hubungan yang tidak sehat itu dampaknya banyak sekali. Pertama, itu akan menjadi satu pembunuhan karakter untuk diri kita sendiri. Yang kedua, itu akan membuat lingkungan sosial kita juga akan semakin renggang. Dan lingkungan sosial yang renggang itu tentu saja akan berdampak dengan finansial loh. Karena kita berfokus pada satu orang, uang kita habis hanya pada untuk satu orang, sedangkan pemasukan itu bisa jadi datang dari teman. Iya benar. Jadi itu juga harus diwaspadai, apalagi ternyata dalam posesifnya ini bukan posesif dalam perwujudan sayang, namun bisa saja posesif yang hanya sebuah alibi. Jadi menurut saya Bang Itoy, tegarkan hatimu, kuatkan hatimu sekuat bodimu gitu kan, untuk ya sudah cukup lah. Tapi gini, saya kan kan bilang saya tadi pernah aja istilahnya lihat dia di warung makan. Saya lihat cowoknya ganteng. Ganteng dari saya. Jadi alibi saya juga, apa saya karena bohong atau saya kurang ganteng ya? Padahal tapi kalau kurang ganteng kan ya lama pacaran. Iya. Kenapa nggak dari dulu kan begitu? Apa mungkin mata kamu dibutakan oleh cinta atau katarak? Ini saya pertanyakan kan. Ini menarik. Jadi saat tapi pada intinya saya tetap menyarankan jangan takut untuk melepaskan hubungan yang toksik ini, karena
yakin aja akan ada orang baik yang mau menerima. Tapi kalau cerita ini tadi saya punya pemikiran lain begitu, bahwa begini, Bang Itoy, jangan berkecil hati jika memang alasannya ternyata selingkuhannya itu lebih ganteng secara fisik atau finansial jauh lebih baik. Jangan berkecil hati, karena yang pertama kita harus sadar nih bahwa setiap orang punya hak untuk memilih. Punya hak untuk memilih. Kita tidak bisa membatasi pilihan orang lain, karena yang namanya cinta dan hubungan itu adalah proses menyatukan dua hati. Dan dua hati ini kalau emang sudah nggak bisa bersatu, hati yang satunya itu punya hak untuk memilih. Itu harus kita sadari. Walaupun sakit, mau nggak mau kita harus terima itu. Namun lalu yang kedua, tadi berkaitan dengan kata-kata, dulu kok mau begitu ya. Kalau misalkan masalah fisik, kenapa nggak dari dulu aja begitu ya. Nah sekarang saya tanya, 2 tahun yang lalu berat badan Anda berapa, Pak? Ya nggak besar kayak gini. Nggak sebesar ini. Nah jadi besar kayak gini kenapa? Kan sudah makan belum? Bilang dia kan belum. Makan. Malam datang dia kan. Oke. Nganterin makanan. Dan alhasil badan saya besar karena sering dia kasih makan. Oke. berarti bisa jadi itu kan perubahan fisik itu tuh karena pola pacaran itu sendiri juga begitu. Kan makan sana, enggak nanti besar badan. Biar aja besarin aja badanmu, aku suka yang besar-besar. Bilang, sorry, maaf ya. Oke, buat mantannya, buat pasangannya Bang Ito yang nonton di sana begitu ya. Iya, inilah kejujuran dari laki-laki yang sekarang sampai detik ini kalian menjalani hubungan sejak 2 tahun yang lalu begitu. Oke deh Bang, kalau misalkan nih ada satu lagu yang mewakili perasaanmu saat ini, boleh deh dinyanyikan deh gitu. Karena nyanyi itu bisa setidaknya tuh meringankan beban di dada. Suara saya nggak bagus. Iya nggak apa-apa, kisah cintamu juga nggak bagus Bang. Oh iya, nggak benar juga sih. Sama kayak wajah saya yang nggak bagus. Sakarap mutamu. Iya. Ini ada lagu lama. Tes 1, 2, 3. Bila cinta didusta, hati mulai gelisah, hilang kekasih hati, hidup jadi merana, insan jadi idaman, kini dimilik orang, cinta yang diimpikan putus di tengah jalan. Oke, cukup, jangan dilanjutkan Bang. Cukup sampai di tengah jalan. Nah, di tengah jalan. Karena cintanya tidak sampai menepi ataupun ke ujung jalan. Oke, cukup sampai di situ. Saya merasa tersayat sekali gitu. Saya mau sedih ada juga, tapi malu aja lagi live. Oke. Nggak apa Bang, kalau misalkan memang mau nangis aja gitu. Jangan. Nggak apa-apa. Kalau saya cukup menangis di kamar sendiri. Oke. Terus mengingat wajah dia. Saya biasa kalau nggak nangis, cuma keluar air mata. Keluar air mata. Ketika saya. Oke. Berarti saran terakhir dari saya nih, agar semuanya bisa segera membaik lagi, yang pertama dari kamu sendiri harus ada ketegasan nih. Nah, jadi kamu harus ada ketegasan, lalu putuskan mau memperjuangkan dia dengan segenap perasaan atau mensudahi hubungan tidak sehat ini. Itu pilihan tetap ada di kamu. Saya hanya memberikan masukan. Yang kedua, jika kamu memilih mensudahi hubungan ini, stop stalking. Oke, stop stalking. Iya, karena stalking itu bisa jadi pemicu sakit hati muncul lagi begitu kan. Karena ya bukan hanya cewek sih, cowok-cowok juga suka gitu kan. Kalau misalkan masih punya mantan yang berteman di medsos, itu biasanya suka posting-posting yang bisa jadi kompor begitu. Jadi hindari itu. Kan janganlah kita ketika putus istilahnya nggak kenal satu sama lain. Iya benar. Maksudnya tetap berteman di medsos it's fine, tapi jangan stalking mulu begitu. Jangan. Tapi gimana kalau kita buka medsos, dia muncul di beranda kita? Bisa di hide. Iyalah. Cukup tetap berteman tapi hide postingannya. Itu lebih baik. Jadi bukan karena prinsipnya gini.
kita dulu pernah istilahnya ya kalau putus kan dulu pernah sayang, pernah cinta, tapi kenapa ketika putus seperti Tidak pernah saling kenal. saling kenal, kan nggak bagus. Itu iya, itu benar. Tapi itu bisa dipatahkan dengan satu pepatah. Dulu sebelum kamu mengenal dia, hidupmu baik-baik saja. Iya. Kamu hanya meriset. Benar-benar. Jadi kita hanya meriset. Jadi setelah putus, kenapa kita jadi jadi seperti orang yang saling tidak mengenal. Tapi benar bilang abang ya. Apa bilang abang tadi? Sebelum Mengenal dia, hidup kita baik-baik iya, saja. baik-baik saja, nggak ada rasa sakit hati, Nah. nggak sedih. Iya. Tapi kenapa setelah mengenal dia, ketika putus Sakit hati. sakit hati ya? Nah, Yang awalnya saya nggak pernah cengeng, setelah sedih, kok bisa sedih? iya betul. Aduh. Jadi kita itu hanya meriset sebenarnya, bukan kita memutus tali silaturahmi, tidak. Kita hanya meriset perasaan ini seperti sebelum mengenal dia. Nah, saat perasaan sudah kembali normal, sudah keikhlasan di dalam hati ini, benar-benar satu keikhlasan, bukan lagi hanya omongan untuk pura-pura kuat, maka bertegur sapa lagi itu bukan menjadi satu masalah. Itu hanya akan menjadi satu pertemanan yang biasa aja. Apa kabar gitu. Oke, gitu. Itu semua akan jadi baik-baik saja gitu. Percaya aja, Bang. Semua hanya persoalan waktu. Memang sekarang rasanya pasti sakit itu. Mau pura-pura tegar, mau pura-pura kurus, mau pura-pura kekar, itu juga nggak bakalan bisa mengubah. Mau kamu blok dia atau mau kamu tetap chat dia, semua juga tidak akan mengubah. Karena detik ini sakit, maka sakit itu pasti akan ada dan harus dinikmati. Layaknya sekarang kita sedang luka, kita nangis atau nggak nangis, ya luka. Ya luka, ya sakit. Ya sakit. Iya. Begitu. Tapi luka pasti sembuh. Iya. Pasti sembuh. Tinggal kita, oh iya aku luka ya. Sekarang apa yang harus kita lakukan dengan luka itu? Ya diobatin. Kita obati begitu. Cara mengobatinya, jika memang untuk melupakannya, maka stop stalking dia. Tetap berteman, it's fine. Tapi jangan cari tahu lagi tentang kehidupannya. Karena titik tertinggi dari satu ketidaksukaan atau ingin melupakan adalah stop memperhatikan dia. Jangan mencari celah kebenciannya untuk memperkuat pembenaran bahwa kamu tidak salah, bahwa kamu yang benar, dia yang salah. Bukan seperti itu. Oke, untuk closing statement, sepatah dua patah kata untuk dia yang menyakitimu. Ya intinya terima kasih sudah sulit ya. Ini terima kasih sudah mengisi cerita di hati saya. Ya mungkin inilah cerita sakit hati saya yang bisa saya ceritakan kepada orang-orang. Bahwa saya juga pernah sakit hati. Terima kasih sudah mau mengenal saya, mau mencintai saya. Anda luar biasa. Oke, jadi netizen yang budiman, pasien hati yang budiman di luar sana, itu sharing kita malam ini. Semoga kalian yang memiliki cerita sama dengan Bang Itoy bisa memetik hikmahnya begitu. Dan buat kalian di luar sana yang sedang terlibat dalam hubungan toksik, jangan takut untuk melepaskan diri dari hubungan itu. Dan juga jangan takut patah hati, karena patah hati itu hanyalah proses. Jika memang hubungan yang kalian jalani itu tidaklah sehat, jangan takut dan jangan pula berkecil hati terlalu lama. Yakinlah patah hati itu merupakan proses untuk kalian memperbaiki diri. Dan saat kalian memperbaiki diri, yakin saja bahwa akan ada orang yang mengapresiasi sebuah proses perbaikan diri itu untuk menjadi sebuah kekuatan baru dan menemukan orang baru yang bisa menerima kalian apa adanya tanpa satu tuntutan, tanpa suatu pengkhianatan dan rasa sakit yang berlebihan. Oke, terima kasih. Saya Robi. Saya Itoy. Sampai jumpa di klinik hati berikutnya. Dan percaya bahwa galau itu hanyalah sebuah ambisi yang membutuhkan solusi. Salam.